Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seri tutorial Google Apps, yaitu adalah Google Spreadsheet. Nah, apa itu Google Spreadsheet? Google Spreadsheet merupakan sebuah aplikasi yang secara fungsionalitas itu sama seperti Microsoft Excel yang mungkin sudah dikenal sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Google Spreadsheet, kemudian apa saja yang kita bisa manfaatkan, seperti apa menunya, kemudian rumus-rumusnya apakah sama atau tidak dengan Microsoft Excel. Simak terus selengkapnya pada video Spreadsheet kali ini. Nah, untuk memulai Google Spreadsheet, kita bisa pilih menu aplikasi Google. Kemudian di sini ada Spreadsheet. Tentu saja kita sudah harus login ke email Google kita ya. Nah, setelah diklik menu Spreadsheet yang ada di sini, nanti akan menampilkan halaman ini. Ini adalah halaman landing page ya, atau halaman awal ketika kita membuka Google Spreadsheet. Di sini di bagian bawah ini ada file-file yang pernah kita buat menggunakan Google Spreadsheet. Ini nanti tersimpan di sini ya, terdata di sini. Kemudian di sini ada tombol untuk membuat spreadsheet kosong atau spreadsheet baru. Ya, di sebelah sini ada template. Ya, template masih kosong karena kita belum upload template. Kemudian di sini ada pencarian untuk mencari nama file yang pernah kita buat menggunakan Google Spreadsheet. Nah, pada part kali ini kita akan membahas mengenai interface atau tampilan depan dari Google Spreadsheet. Jadi menu-menu dasar yang ada di Google Spreadsheet. Nah, kita langsung pilih saja spreadsheet baru atau kosong. Ya, kita klik seperti ini. Nah, ini akan menampilkan tampilan dari Google Spreadsheet. Nah, secara umum ini tampilannya seperti Excel yang model lama ya. Kalau kita masih ingat mungkin Excel yang di bawah 2007 itu belum masih tampilannya seperti ini. Jadi belum seperti yang tampilan saat ini ya. Jadi tampilannya masih sederhana sekali. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan ya. Di sini ada menu file, edit, tampilkan, sisipkan dan sebagainya. Kemudian di sini ada shortcut ya, menu-menu cepat yang bisa kita manfaatkan juga. Jadi ini adalah menu-menu penting yang mungkin sering kita pakai ya, yang sebenarnya juga ada di menu yang ada di atas sini. Nah, kemudian di sini ada sel-sel ya, sama persis seperti Excel. Tentu saja kalau kita sudah sering menggunakan Excel atau mungkin pernah lah menggunakan Excel itu tidak terlalu asing. Nah, di bawah ini ada sheet, kita bisa tambah sheet, misalnya sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Ya, kurang lebih sama. Ya, di sini ada bagikan ya, kita bisa bekerja secara berkelompok menggunakan Google Spreadsheet ini. Tentu saja itu akan sangat menguntungkan apabila kita memerlukan bekerja secara berkelompok. Nah, kita akan bahas satu persatu bagiannya. Ya, di sini ada file, ini secara menu-menu dasar ya. Jadi ada bagikan, ini kurang lebih sama kita sudah bahas kemarin pada tutorial tentang Google Dokumen. Jadi kita bisa bagikan spreadsheet ini belum ada namanya, kita beri nama dulu misalnya latihan seperti ini. Kita simpan. Ya. Kemudian pada saat pembagian kita bisa pilih email atau alamat email ya ini ya, alamat email dari teman kita atau rekan kita yang akan kita ajak kerjasama ya, atau bisa juga kita bagikan dengan cara mensalin link di sini ya. Kemudian setelah bagikan di sini ada buka dan sebagainya, email, kita bisa juga download ya. Jadi hasil yang ada di spreadsheet ini kita bisa download ke dalam bentuk Excel. Kalau misalnya kita tetap membutuhkan format Microsoft Excel, kita bisa melakukan dengan cara download kemudian pilih Microsoft Excel. Nah, di sini juga ada ODT atau ODS ya. Ini untuk yang Open Office ya. Kemudian ini ada PDF, kemudian ada web, halaman web dan lain sebagainya, ada CSV ya dan lain sebagainya. Kemudian history versi kita juga sudah bahas pada video tentang Google Dokumen, kurang lebih sama. Jadi kita bisa memberikan versi ya, nama versi saat ini dan nanti apabila ada perubahan kita bisa memberikan nama versi yang baru ya. Nanti kalau yang masih bingung cara menggunakannya bisa tonton juga video tentang Google Dokumen. Di sana dijelaskan lebih lanjut mengenai menu history versi.
Nah, ini untuk ganti nama, ini rename saja, kemudian pindahkan, ini kita bisa memindahkan atau menyimpan dari file ini ke folder yang sudah kita tentukan. Misalnya kita pindah saja, nanti akan membuka Google Drive, kemudian kita bisa masukkan ke folder-folder mana yang kita butuhkan. Ya, seperti ini. Misalnya masuk ppdb ya kita klik saja, nanti tinggal pindah ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada pintasan ke Drive, ini biasa, kemudian publikasi di web. Nah, stylean spreadsheet. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada video berikutnya. Nanti seperti apa ya detailnya. Jadi untuk tata cara printer, kemudian cara print area dan lain sebagainya nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, ini kemudian cara print ya, di sini ada cetak ya, kita bisa cetak. Nah, di sini nanti ada batas halaman custom dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Ya. Kemudian di sini ada edit ya, sama kurang lebih lah. Tampilan ada freeze ya, freeze paint. Di sini karena bahasa Indonesia ya namanya bekukan. Ya kurang lebih sama freeze paint. Jadi kalau ini saya freeze, misalnya di baris keempat ini saya freeze di sini. Freeze di sini. Nah, maka ketika kita freeze ya tampilan bekukan, misalnya baris aktif 4 seperti ini. Nanti kalau ini kita tarik, maka yang baris 1 sampai dengan 4 itu akan di freeze atau dibekukan. Jadi dia tidak ikut ke scroll. Ya, biasanya seperti ini kalau kita punya tabel misalnya nomor, kemudian nama, kemudian alamat, dan sebagainya. Jadi di sini agar datanya ini headernya tidak ikut ke scroll, maka kita bisa menggunakan freeze. Ya, kita bisa tarik seperti ini kan datanya bergerak seperti ini, tapi judulnya, headernya tidak ikut bergerak. Ya, ini fungsi dari freeze. Ya, nanti kita bisa bahas satu persatu istilahnya pada pembahasan mengenai menu-menu dari setiap menu dropdown yang ada di Google Spreadsheet. Ya, ini adalah beberapa penjelasan dasar, pembahasan awal. Ya, jadi kurang lebih penggunaannya ya sama saja lah dengan Excel. Nanti kita akan bahas ya tiap menu yang ada di sini pada video segmen-segmen video setelah ini. Kita akan bahas secara detail tiap menu yang ada di Google Spreadsheet. Di menu tampilan ini kita akan menemukan beberapa menu yang berkait dengan tampilan Google Spreadsheet. Yang pertama ada bekukan, ini bahasa Indonesia ya, kalau di bahasa Inggris mungkin freeze. Kalau di Excel kita lebih kenal dengan freeze ya, freeze paint. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu ada beberapa menu ya, kita bisa langsung, misalnya ini ada baris dan kolom ya yang bisa kita bekukan. Misalnya kita pilih satu baris atau dua baris seperti ini. Nah, nanti di sini dua baris yang atas itu akan di freeze atau dibekukan. Sehingga kalau kita lakukan scroll ke atas bawah, maka dua baris yang ada di atas itu akan tetap berhenti. Ini biasanya berfungsi kalau kita punya tabel ya. Misalnya kita punya tabel seperti ini, nomor, kemudian nama, kemudian alamat misalnya seperti ini. Nah, kalau datanya masih sedikit mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau datanya sudah sangat banyak, itu nanti kadang-kadang layar kita tidak cukup dan akan jadi masalah. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini misalnya, sehingga kalau kita ingin melihat data yang di bawah dan kita tidak ingin kehilangan dari kolom, judul kolom ya, judul dari kolomnya, maka kita bisa melakukan bekukan atau freeze paint. Ya, kalau ini kita scroll, maka dia akan tetap berhenti di bagian atas judulnya. Sementara yang bergerak hanya bagian isinya saja. Nah, kita juga bisa membekukan bagian kolom. Jadi misalnya satu kolom di kiri kita bekukan, ya ini agar nomornya tidak geser. Ya,
tampilan, bekukan, satu kolom di kiri seperti ini. Nah, kalau ini kita geser, dia yang sebelah kiri nomornya akan tetap berhenti. Ya, misalnya kita nanti ada kasus kolomnya itu panjang sekali, ya, sehingga kita tidak bisa melihat secara utuh semua data yang ada dalam spreadsheet kita, ya, kolomnya tidak bisa semuanya kita lihat. Jadi kita perlu menggeser, sementara kita tidak ingin kehilangan kolom nomor misalnya, atau nama, nomor dan nama, kemudian alamat dan sebagainya bisa bergeser. Nah, itu adalah fungsi bekukan atau freeze band. Nah, untuk menghilangkan kita pilih saja tidak ada baris seperti ini. Sama untuk kolom juga tidak ada kolom. Nah, bagaimana kalau kasusnya misalnya saya ingin lebih dari 2 baris atau 2 kolom, ya. Ini kita bisa klik dulu posisinya. Misalnya saya akan klik di bagian alamat sini, bagian ya alamat ini ya misalnya. Kemudian saya pilih tampilkan, kemudian bekukan. Di sini, nah ini dia sampai baris aktif 2 bisa diklik. Kemudian yang bagian kolom bekukan sampai kolom aktif C. Ya, kita klik di sini. Maka dia akan terhentinya di sini. Kalau kita geser seperti ini, maka yang bergeser adalah data setelah alamat. Nah, misalnya ini adalah jenis kelamin, saya seperti ini. Nah, ini kalau kita geser, maka alamatnya akan tetap. Ya, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya 2 kolom atau 2 baris. Seperti itu ya. Itu penjelasan dari menu freeze atau bekukan. Ya, kita hilangkan dulu, tidak ada baris. Seperti ini. Tidak ada kolom, ya. Nah, itu adalah penjelasan dari menu freeze atau menu bekukan. Kemudian di sini ada garis kisi, ini hanya menghilangkan garis kotak-kotak ya. Ini, kemudian ini rentang dilindungi. Bila formula itu adalah tampilan rumus yang ada di sini. Kalau ini kita centangnya kita hilangkan seperti ini, maka ini akan hilang. Nah, kalau kita ingin lihat lagi seperti ini. Kemudian kalau tampilkan formula, ini adalah menampilkan rumus pada Excel yang kita miliki atau sheet yang kita miliki. Sel ya, mohon maaf. Akan menampilkan rumus pada sel yang kita miliki. Misalnya sebagai contoh seperti ini. Di sini ada angka, sebagai contoh ya, misalnya angkanya adalah 5, kemudian sini adalah 6. Saya akan menjumlahkan, kita misalnya pakai sama dengan ini. Ya, kolom D6 ditambahkan dengan kolom E6 seperti ini. Nah, kalau ini tidak ditampilkan rumus, maka hasilnya adalah hasil penjumlahan dari 5 tambah 6. Nah, tapi kalau kita pilih menu tampilkan formula, maka yang muncul adalah formula dari penjumlahan yang ada di sini. Nah, ini tentu saja berguna kalau kita misalnya ingin mencontoh rumus yang sudah ada ya. Sebenarnya kita juga bisa melihat di bilah formula sini, tapi nanti mungkin bisa lebih nyaman kalau melihat di bagian selnya sini. Nah, itu untuk tampilkan formula. Ya, kalau kita hilangkan lagi, maka akan kembali ke hasil penjumlahannya. Kemudian di sini ada zoom, ini untuk menampilkan besar dari layarnya. Kita bisa tambahi kalau misalnya kurang besar. Kemudian yang terakhir ada layar penuh. Nah, layar penuh ini kalau misalnya kita menggunakan layar yang kecil dan kita ingin menambahkan ukuran ya agar view-nya lebih luas, maka kita bisa menampilkan layar penuh. Untuk kembali dari layar penuh, kita bisa menekan tombol escape. Ya, kita tekan tombol escape, nanti otomatis dia akan kembali ke tampilan semula ya. Karena kalau kita menggunakan tampilan layar penuh ini, maka menu-menu yang di atas itu akan hilang ya. Jadi kita hanya berfokus pada sel yang kita kerjakan atau sheet yang kita kerjakan. Nah, itu beberapa penjelasan menu dari menu tampilan. Setelah ini kita akan bahas menu selanjutnya, yaitu adalah menu sisipkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas menu yaitu adalah sisipkan atau insert ya. Nah, di sini ada beberapa contoh data. Kemudian nanti kita akan coba menambahkan beberapa hal menggunakan menu sisipkan atau insert.
Nah, di dalam menu sisipkan itu ada apa saja sih? Nah, di sini kita bisa menyisipkan baris, kemudian kolom atau sel, geser bawah, kanan, dan sebagainya. Ini mungkin standar saja ya, kita menambahkan baris dan kolom mungkin sudah biasalah kita lakukan. Kemudian di sini ada diagram. Diagram itu adalah grafik ya. Nah, di sini kita bisa membuat grafik menggunakan data yang ada di sini. Nah, misalnya kita ambil data penjualannya, kita ambil kayak gini aja misalnya, kemudian kita sisipkan, pilih diagram. Nah, nanti otomatis ini sudah akan membentuk grafik ya atau diagram. Kita bisa membuat atau memilih diagram mana saja yang kita butuhkan, misalnya kita pakai pie, jenis pie ya, atau mungkin jenis seperti line seperti ini, kemudian ada juga jenis yang model titik seperti ini dan macam-macam. Tentu saja tiap grafik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kadangkala grafik itu cocok untuk masalah tertentu tapi tidak cocok untuk masalah yang lain ya. Jadi kita menyesuaikan juga antara pemakaian grafik dan masalah yang kita hadapi. Jadi tidak semua grafik itu bisa digunakan untuk semua masalah. Itu terkait dengan diagram grafik ya. Jadi ini gampang banget. Nah, kemudian di sini ada juga sisipkan gambar. Nah, sisipkan gambar, ini ada gambar di dalam sel, ada di atas sel. Ini menarik yang di dalam sel. Nah, di sini kita bisa menyisipkan gambar di dalam sebuah sel. Misalnya, kita penelusuran gambar misalnya mobil. Seperti ini. Kemudian kita pilih gambar mobil misalnya yang merah ini, kemudian kita sisipkan, maka gambarnya akan masuk ke dalam selnya. Ya, seperti ini. Nah, menarik ya. Nah, misalnya kita kasih di sini. Nah, kita coba bisa nggak sisipkan gambar, kemudian dalam sel kita pilih penelusuran ya, biar mudah, ketik aja sampo misalnya. Enter. Ya, misalnya gambar sampo ini ya. Nah, misalnya inilah. Kita sisipkan, bisa apa tidak? Oh, ternyata hilang ya, ganti gambar sampo. Ya. Seperti itu ya. Nah, itu cara menyisipkan gambar. Mungkin nanti gambarnya di sel sendiri, kemudian tulisannya di sel sendiri agar bisa disusun ya secara rapi. Kemudian kalau di atas sel ini seperti biasa saja, kita bisa masukkan gambar. Ya, saya pakai penelusuran saja, misalnya gambar mobil seperti tadi. Kita klik saja gambar mobilnya, kemudian kita sisipkan. Maka ini akan menginsertkan gambar di atas dari selnya. Jadi kalau kita butuhkan misalnya penjualan barang misalnya bagian judul kita butuh gambar mobil atau gambar seperti ini untuk hiasan ya, dekorasi saja. Misalnya di sini ya kita butuh gambar semacam ini misalnya atau seperti apa, nanti kita bisa menyesuaikan. Misalnya di sini adalah penjualan berupa mobil ya, penjualan mobil dalam 1 tahun misalnya. Nah, disitu kita kasih tambahan gambar, itu gambar mobil. Nah, kemudian selanjutnya ada gambar, ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Kalau ini formulir, nanti ini akan terkoneksi dengan Google Formulir ya. Jadi nanti mungkin dibahas di video yang lain. Kemudian fungsi, ini adalah rumus ya. Ini rumus semua, nanti kita sisipkan fungsi, ada bisa disisipkan rumus. Ini rumus yang sering kita pakai mungkin. Kemudian di sini ada rumus-rumus sesuai dengan kategorinya. Nah, untuk pembahasan rumus itu nanti kita bahas pada serial video berikutnya. Ya, jadi nanti kita akan bahas pada lain waktu. Kemudian sisipkan link. Ini adalah tautan. Kita bisa menyisipkan tautan dari Excel ini ke suatu web tertentu. Jadi misalnya di sini ada data apa, kemudian ya katakanlah data sampo ya, kemudian di sini ada link distributor. Nah, kita klik aja link distributornya, nanti akan membuka halaman web milik distributor dari penjual samponya misalnya seperti itu. Jadi beberapa contoh mungkin seperti itu. Kemudian kotak centang ini misalnya di sini kita berikan judul cek gitu ya. Seperti ini. Nah, ini sudah dibayar apa belum? Nah, misalnya kayak gitu, ada pertanyaan seperti itu. Maka kita bisa sisipkan di sini kotak centang. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau ini sudah dilunasi, kita centang, baru bisa dijumlah misalnya. Ya, seperti itu ya. Kalau di sini true, ini kan ada nilainya ya.
Kalau centang berarti true, nanti kalau tidak centang adalah false. Nah, kita bisa ambil nilainya ini. Kalau nilainya ini nanti true, berarti ini pembayaran sudah dilakukan. Nanti di sini bisa dijumlah misalnya. Ya, itu contohnya. Kemudian sisipkan ada komentar, ya misalnya komentar ya, kita kasih komentar di sini. Kalau komentar berarti kita memberikan komentar yang membawa user ya. Ya, misalnya ini check and balance misalnya. Bentar. Ya, di sini ada cek dulu sebelum di jumlah ya. Jadi kasusnya misalnya dia boleh dijumlah kalau pembayarannya sudah dicek atau sudah dilakukan, itu baru boleh dijumlah. Kalau belum dicek ya belum boleh gitu ya. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian ada juga catatan. Nah, catatan ini misalnya ini karena kalau kita bekerja secara kolaboratif, maka tentu saja tidak hanya satu orang yang ada dalam sheet ini, ada beberapa orang. Nah, kita kadangkala butuh memberikan catatan ya kepada orang lain agar oh ini adalah catatannya ini maksudnya ini sama ini. Misalnya ya, total ini itu adalah hasil dari perkalian antara barang terjual dan harga, katakanlah seperti itu. Nah, itu bisa disisipkan di sini catatan ya, kita ketikkan aja total sama dengan terjual, barang terjual gitu, dikalikan harga barang. Saya seperti ini ya. Nah, kita ya dah, kita klik di luar. Kalau ini kita dekati ya seperti ini, nanti akan memunculkan total atau mungkin keterangan ya, catatan dari sel tersebut. Ya, ini kurang R ya. Nah, ya, kalau kita klik nanti akan memunculkan catatan seperti ini. Juga kurang R. Nah, itu ya, itu adalah total seperti ini. Ya, itu kemudian terakhir sheet baru. Kalau sheet baru dia akan membuat spreadsheet baru di dalam, atau mungkin ya kita membuat spreadsheet baru lah intinya di spreadsheet yang sudah ada ini. Nah, itu dia penjelasan untuk menu sisipkan atau insert ya. Mungkin kalau di Excel atau di Google Spreadsheet itu tidak terlalu banyak sisipkan, di menu sisipkan itu tidak terlalu banyak ya, beda dengan kemarin pada saat di Google Dokumen itu cukup banyak ya yang bisa kita sisipkan, karena pada Google Spreadsheet ini fokusnya adalah kita pengolahan angka, jadi nanti lebih banyak ke rumus, kemudian visualisasi data dan lain sebagainya. Jadi untuk menu sisipkan itu tidak terlalu banyak, tapi nanti akan bahasanya akan banyak pada menu data. Nah, itu dia penjelasan dari menu sisipkan. Setelah ini kita akan lanjutkan ke menu format. Baik, kita lanjutkan ke menu format. Nah, pada menu format ini adalah menu berkait dengan formatting tulisan atau mungkin angka ya yang ada di dalam spreadsheet. Nah, yang pertama di sini ada tema, ini menarik ya, kita bisa secara mudah merubah tampilan dari tabel yang sudah kita buat. Nah, misalnya kita klik seperti ini, kemudian di sini ada beberapa jenis tema yang sudah tersedia ya, misalnya kita tabelnya ini ya, kita blok seperti ini, kemudian kita pilih saja tema yang ini, kemudian kita sesuaikan ya, selesai misalnya. Nah, nanti dia akan berubah sama halnya dengan kita pilih tema-tema yang lain ya, jadi warnanya, kemudian jenis fontnya itu otomatis akan berubah menyesuaikan dengan dengan kebutuhan kita ya di sini. Baik, itu adalah tema. Kemudian di bawahnya ini ada formatting ya, ini biasa sudah kita gunakan. Biasanya kalau kita mau menuliskan uang ya, jadi ada tambahan rupiahnya ya, mata uang seperti ini, kemudian tanggal waktu dan lain sebagainya, itu kita bisa atur di sini. Misalnya di sini contohnya bagian harga ini kita akan berikan rupiah. Nah, sebenarnya di sini juga ada nih rupiah. Nah, tapi ini lebih lengkapnya ada di sini. Nah, misalnya kita pakai yang ini, akuntansi.
nanti akan munculnya seperti ini. Ya, ini adalah formatting teksnya. Kemudian tanggal, misalnya ya. Nah, kita akan rubah tanggalnya, misalnya ke dalam bentuk yang lain. Contoh misalnya ke tanggal yang ada harinya seperti ini. Kita klik misalnya. Nah, nanti di sini ada tanggal yang memuat hari. Ya, seperti ini ya. Ini adalah beberapa contoh formatting angka. Kemudian bawahnya ini ada formatting teks biasa, tebalkan, miringkan. Saya pikir nggak ada masalah. Ukuran font kita bisa rubah ya, ukuran font. Kemudian ratakan untuk pengaturan teksnya, mau rata tengah, rata kiri, rata kanan. Kemudian kalau di Google Spreadsheet itu kita bisa mengatur rata tengah ya, rata tengah, middle sebenarnya, rata tengah atas bawah ya, bukan kiri kanan. Jadi ini kita bisa atur nanti akan rata tengah. Jadi ketika ada sel yang nanti agak lebar, agak tinggi ya, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini kan dia rata bawah ya. Nah, kita bisa atur untuk menjadi rata tengah. Caranya pilih format, kemudian ratakan, di sini pilih tengah. Seperti ini. Nanti dia akan berada di tengah. Jadi ratanya itu bisa kiri kanan atau atas bawah. Ya, kemudian gabungkan sel sama ya, ini untuk menggabungkan sel, merge ya istilahnya. Pengemasan teks ini kalau meluap atau kemas atau klip ya, ini kalau tulisannya panjang nanti kita bisa agar turun ke bawah misalnya seperti ini. Kalau ini kita pepetkan lagi, nah dia akan nabrak ya. Nah, kita bisa format, kemudian pengemasan teks misalnya kemas. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Kemudian rotasi ya, ini miring ya. Kalau ini hanya miring ke atas, miring ke bawah ya saja. Misalnya kita klik ini, nanti dia akan seperti ini. Jadi kita menyesuaikan. Kalau misalnya tabel yang kita miliki itu kolomnya banyak banget, sehingga pada saat lakukan print itu kesulitan karena terlalu panjang kolomnya. Kita bisa menghemat dengan cara seperti ini. Ya, ini kemudian format bersyarat. Ini hanya untuk menandakan ya, misalnya ya bagian ini ya, ini misalnya bagian yang terjual, kalau dia di atas angka 100 misalnya, dia anggap baik penjualannya. Itu bisa kita gunakan format bersyarat. Ya, kita ada pengaturannya ya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian terapkan seperti ini aturan sel jika apa? Kita bisa atur di sini. Jika misalnya lebih besar dari berapa? Misalnya kita anggap 100 lah. Maka yang terjadi apa? Gaya formatnya. Misalnya kalau lebih dari 100 kita kasih hijau seperti ini. Artinya misalnya setelah kalau lebih dari 100 dia penjualannya bagus misalnya. Kita selesai. Atau juga misalnya kalau kurang dari, ini bisa diganti ya, kurang dari misalnya 50. Kalau nanti ada pembelian yang kurang dari 50 maka dia dianggap jelek. Nah, misalnya jadinya kuning lah seperti ini. Ya, ini untuk memberikan tanda kepada kita apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah, format bersyarat ini sangat penting nanti pada saat kita mengolah data dalam jumlah yang banyak. Tentu saja akan kesulitan kalau kita harus mencari satu persatu data misalnya yang lebih dari angka 100 atau kurang dari angka 50 dan sebagainya, syarat-syarat itu tentu saja sangat sulit. Tapi kalau kita menggunakan format bersyarat itu akan memberikan warna atau tanda tertentu pada kriteria yang sudah kita buat. Itu akan sangat memudahkan kita. Ya, ini cuma hapus format. Jadi kalau misalnya ini sudah tidak berguna lagi misalnya, kita bisa hapus saja, hapus format ya, nanti akan balik ke seperti semula. Nah, itu beberapa menu format ya. Jadi ini untuk formatting teks biasa, tidak terlalu banyak. Nanti setelah ini kita akan mencoba membahas satu menu lagi, yaitu adalah menu bagian data. Selanjutnya kita akan bahas menu data ya. Nah, di sini di dalam menu data itu adalah sebuah menu yang berisi kumpulan dari
fitur-fitur yang nanti bisa kita gunakan untuk pengolahan data. Tentu saja nanti akan ada banyak hal lagi yang bisa kita eksplorasi lagi ya, mungkin di luar dari menu data yang ada di sini. Nah, secara umum menu data itu isinya lah kurang lebih seperti ini. Jadi seperti pengurutan, kemudian filter, kemudian ya pokoknya berkait dengan tampilan-tampilan data. Nah, untuk pengurutan tentu saja tidak ada masalah ya. Pengurutan A dari Z atau mungkin Z ke A seperti ini. Nah, untuk filter, ini filter ya, filter kita klik misalnya. Nah, filter ini digunakan untuk menyaring atau mungkin juga bisa untuk pengurutan data. Misalnya seperti ini, kita urutan dari A ke Z. Ya. Jadi kita bisa urutkan seperti ini, ya. Ya. Atau mungkin kita urutkan yang ini juga bisa. Ya, seperti ini. Atau mungkin kita urutkan berdasarkan tanggal pembelian seperti ini. Dibalik misalnya. Nah, ini adalah filter. Kita juga bisa memilah mana yang akan ditampilkan atau yang tidak. Nah, misalnya kita centang seperti ini, maka yang seperti ini akan ditampilkan. Yang lain yang tidak dicentang tadi tidak akan ditampilkan. Jadi fungsi filter itu kurang lebih seperti itu. Ya, seperti ini ya. Ini adalah fungsi filter. Kemudian selanjutnya ada ini tampilan filter ya. Kemudian ada pemotong, ini kurang lebih sama lah kurang lebih filter. Kita bisa menampilkan data yang ingin kita tampilkan dan yang tidak ingin kita tampilkan bisa kita sembunyikan. Kemudian ini validasi data, pivot, kemudian rentang bernama, ini nanti banyak kita gunakan kalau kita nanti belajar rumus-rumus VLOOKUP. Nanti kita akan gunakan rentang bernama. Jadi misalnya ini kita klik seperti ini, kemudian kita blok bagian seperti ini, ya. Nanti di sini bisa kita tambah rentang, ya rentang bernama. Misalnya kita berikan nama di sini nama rentangnya adalah nama barang, misalnya seperti ini. Selesai. Nah, maka di sini nanti namanya adalah nama barang. Sehingga kalau kita panggil sama dengan nama, nah di sini akan muncul nama barang. Ya, sama dengan nama barang. Kita enter misalnya nggak bisa. Karena dia banyak ya nilai larik, nilai array. Baik, itu adalah rentang bernama. Kemudian ada sheet dilindungi atau rentang dilindungi. Ya, jadi ini digunakan untuk proteksi agar data kita tidak diubah. Jadi kalau misalnya kita bekerja secara berkelompok, kemudian ada data yang kalau bisa data itu tidak boleh diubah oleh teman yang lain, mungkin rekan yang lain, maka kita bisa melakukan proteksi kepada rentang atau sheet kita. Nah, sebagai contoh seperti ini misalnya tak klik. Nah, ini sudah ada, ini kita hapus saja. Bisa nggak? Kita hapus. Ya. Kemudian, nah, kita bisa misalnya saya mau melindungi bagian harga. Karena harga ini kan kalau bisa jangan diubah-ubah ya. Jangan diubah-ubah misalnya seperti ini, kita blok. Kemudian tambah sheet atau rentang. Ya, rentangnya ini E5 sampai 9. Kemudian kita set style izin. Nah, izin pengeditan rentang, misalnya yang bisa ngedit siapa saja, hanya saya, custom, dan lain sebagainya. Atau bisa kita boleh ngedit, tapi di sini ada peringatan bahwa ini tidak boleh diedit sembarangan, ya, misalnya seperti itu. Nah, kita klik selesai. Nah, di sini rentangnya harusnya sudah terproteksi, ya. Ini tidak bisa kita edit sembarangan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada saran pembersihan, status kolom, ini juga menu-menu yang dapat kita manfaatkan apabila kita pengolahan datanya nanti cukup banyak. Jadi misalnya kayak hapus duplikat karena datanya banyak ya, datanya misalnya ada ratusan atau ribuan, itu kita perlu mengecek misalnya kalau ada duplikat kita hapus. Kadang-kadang dalam pengolahan data itu tidak selalu clean ya, jadi masih ada data yang sama, data ganda dan lain sebagainya, maka kita perlu untuk membersihkan data-data tersebut dahulu sebelum bisa kita olah. Nah, itu mungkin beberapa penjelasan dari menu data yang dapat saya sampaikan. Nah, setelah ini kita akan membahas yang terakhir adalah terkait dengan pengaturan cetak atau mungkin cara mencetak dari Google Spreadsheet ini.
Nah, untuk melakukan pencetakan file dari Google Spreadsheet, di sini kita bisa memilih menu file, kemudian pilih cetak atau bisa juga dengan shortcut Ctrl P. Nah, kalau sudah kita pilih, nanti akan masuk ke menu pencetakan dari Google Spreadsheet ya. Di sini kita bisa memilih apa yang mau dicetak, sheet sekarang, workbook, jadi workbook secara keseluruhan, atau bisa juga memilih atau memblok ya, memblok sel yang dipilih. Jadi nanti misalnya saya ingin mencetak bagian data penjualan saja, misalnya ada beberapa tabel ya. Nah, kita bisa memilih. Kemudian di sini ada pilihan kertas, kemudian di sini adalah orientasi halamannya landscape atau portrait. Kemudian di sini skala ya, ini hanya untuk 100% atau sesuaikan dengan lebar, tinggi, halaman dan sebagainya. Nah, kemudian marginnya kita bisa pilih normal, sempit atau lebar. Jadi kalau normal berarti nanti dia standar ya. Kalau sempit itu biasanya digunakan kalau tabelnya itu panjang. Jadi mungkin tidak cukup dengan ukuran kertas, sehingga kita bisa maksimalkan dengan memilih margin yang sempit. Kalau lebar ya kebalikannya. Nah, di sini kita bisa juga menerapkan batas halaman custom ya. Jadi kita bisa memilih bagian mana yang akan kita print. Ya, misalnya kita klik di sini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa geser-geser. Ya, misalnya saya mau mencetak ini saja, misalnya segini. Terus konfirmasi batas. Nanti dia akan kepotong segini. Nah, di sini ada halaman berikutnya. Tercetak di halaman berikutnya atau mungkin ya intinya digunakan untuk membatasi halaman. Ya, kita bisa edit, misalnya kita balikan lagi ke sini seperti ini, konfirmasi lagi, nanti akan balik lagi ke sini. Kemudian di sini petunjuk format kita bisa tampilkan garis kisi, ini bisa dihilangkan juga. Jadi seperti ini misalnya. Ya, biasanya kalau untuk pencetakan ini dihilangkan ya garis kisinya. Kemudian tampilkan catatan, kalau ini kita centang ya nanti akan catatan pada sel yang sudah kita buat nanti akan dicetak di sini. Jadi keterangan ya, keterangan di sini kan ada angka 1 ini, enggak pada kelihatan. Oh, di sini ada 1 total barang dikalikan harga barang. Jadi barang terjual dikalikan harga barang. Ini catatan. Kemudian urutan halaman ini hanya untuk pencetakan ya, ke bawah lalu ke samping atau ke samping lalu ke bawah kalau halamannya itu besar. Jadi tidak bisa dicetak dalam satu lembar. Perataan ini ada di tengah atas ini kalau kita pilih kiri ya nanti tabelnya mepet kiri, kalau ini kita pilih kanan tabelnya mepet kanan, tapi umumnya di tengah ya. Terus ini atas ya, kalau bawah ya bisa aja seperti ini, tapi jarang, biasanya atas seperti ini. Kemudian di bagian header ya kita bisa memberikan judul ya, judul secara default. Ini misalnya kita klik di sini, ini kan nggak ada judulnya. Kemudian nama sheet misalnya sheet 1 ini ya. Kalau kita beli tanggalnya misalnya, kalau ada tanggal ya tanggalnya ini ya. Tapi kalau tidak ya tidak usah. Ini hanya contoh saja. Kemudian di sini ada ulangi baris yang dibukukan. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Ulangi baris yang dibukukan itu digunakan untuk mengulangi judul dari halaman ya apabila kita mencetak nanti lebih dari 1 lembar. Ya, misalnya seperti ini. Kita punya data panjang ya. Ini sebagai contoh ya, ini tak freeze dulu. Ini yang ini tak pilih. Kemudian kita pilih tampilan, bekukan, kemudian di sini sampai baris aktif 4. Ya, ini kan seperti tadi pada penjelasan sebelumnya. Ini adalah freeze ya. Ya, yang atas tidak gerak. Nah, ini kita bisa ulangi datanya. Misalnya di sini datanya kita tarik lagi. Panjang ya, sekian misalnya. Nah, ini juga sama lah, tarik aja. Ya, kita tarik saja panjang sekian sehingga nanti tidak cukup kertasnya. Ya, ini nanti kertasnya tidak cukup, nggak apa-apa, ini datanya ngawur saja. Ketika kita cetak, kemudian kita pilih header. Nah, ini ulangi barisnya ini dicentang, maka di sini judulnya ini juga akan ikut ya, ya judulnya ini akan ikut judulnya ini ya, jadi otomatis akan berulang. Tapi kalau ini kita hilangkan centangnya seperti ini, maka ini judulnya jadi hilang ya. Umumnya kalau kita membuat pencetakan ya dari suatu data itu judulnya tetap akan diikutkan pada baris-baris berikutnya. Jadi ini di centang ya, jadi agar
kita bisa melihat ini itu data ini judul dari kolomnya itu apa. Oh, ini adalah tanggal, ini terjualnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa. Nah, itu adalah cara pencetakan. Kemudian kalau sudah sesuai, kita bisa pilih berikutnya. Nah, di sini ini kita tinggal masuk ke menu print yang sudah mungkin sering kita lihat dari Google Chrome. Jadi kita bisa pilih PDF atau mungkin pilih printer yang kita miliki. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk video tutorial Google Spreadsheet kali ini. Selamat belajar dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.